30 Desember 2020. Melalui proses yang panjang, IBI telah melakukan konsolidasi ke dalam serta advokasi ke semua stakeholder dalam rangka penguatan legalitas profesi bidan. Dan pada tanggal 13 Februari 2019, DPR beserta pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Disahkannya Undang-Undang Kebidanan telah diikuti dengan tertibnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan serta Kemenkes Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/320/2020 tentang standar profesi bidan sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai. Pada awal 2020, dunia dikejutkan terjadinya pandemi coronavirus atau COVID-19 yang berimbas kepada berubahnya tatanan kehidupan manusia. Perubahan ini sangat mempengaruhi semua sektor, termasuk kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tantangan yang nyata adalah keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam masa pandemi COVID-19 agar tetap dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam situasi ini, kesehatan perempuan terutama ibu hamil harus tetap dijaga dan diberi perhatian khusus agar kehamilannya dapat berjalan optimal. Bidan diharapkan tetap memberikan pelayanan kebidanan dengan pendekatan pelayanan yang berfokus pada perempuan dengan prinsip pelayanan melindungi dan terlindungi dari virus COVID-19. Banyak tenaga kesehatan yang gugur, termasuk di Kabupaten Batu Utara sendiri. Kami sangat berduka atas kehilangan Bunda kami tercinta, Ketua Majelis Pertimbangan Etik Bidan yaitu almarhum Haja Atmawati SE Menkes pada bulan Juni 2021. Semoga beliau husnul khotimah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kondisi ini mengharuskan semua bidan untuk bekerja dengan selalu memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hadirin yang kami hormati, berbagai tantangan yang akan kita hadapi baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Antara lain jumlah anggota semakin bertambah dengan kualitas lulusan yang bervariasi, serta perkembangan kebijakan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan komitmen kita bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota agar tetap memberikan pelayanan sesuai standar termasuk pada situasi pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Hadirin yang kami hormati dan teman sejawat yang kami cintai, IBI sebagai organisasi profesi bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya di semua tingkat kepengurusan untuk merespon pandemi dengan memberikan berbagai dukungan antara lain bantuan alat perlindungan diri atau APD bagi sebagian tempat praktik mandiri bidan di wilayah zona merah, melakukan penyebaran luasan informasi dan panduan pelayanan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi. Melalui kegiatan seminar dan pelatihan secara online maupun blended learning, agar pelayanan kebidanan pada masa pandemi tetap dapat diakses dan terjamin kualitasnya dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar baik bagi bidan, klien, dan keluarga. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan komitmen bidan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, peringatan HUT IBI ke-70 tahun 2021 mengambil tema sebagai berikut: optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIAKB dan kesehatan reproduksi perempuan dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Peringatan hari ulang tahun IBI merupakan momen dan sarana untuk memperkuat organisasi profesi IBI melalui konsolidasi mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT IBI ke-70 ini diharapkan dapat menguatkan persatuan IBI, rasa memiliki kepedulian dan kecintaan anggota terhadap organisasi IBI. Hadirin yang kami hormati, teman sejawat yang kami cintai, dengan kecintaan terhadap profesi kita ini, marilah bersama-sama kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan IBI menjadi organisasi yang bermartabat, diakui secara nasional dan internasional. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-70. Sukses bidan, sukses IBI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Juni 2021. Dr. Eni Nur Jasmin MKes, Ketua Umum PPIB. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT IB ke-70 tahun 2021 diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya bakti sosial pelayanan KB serentak di 17 puskesmas dan PMB Sebarito Utara bersamaan dengan momen Harganas ke-28 tahun 2021. Yang kedua, upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bakti Persada Muara Tewe. Yang ketiga, anjang sana kepada satu orang bidan purna tugas, yaitu Bidan Hajah Nurlina. Yang keempat, acara puncak HUT IB tanggal 24 Juli 2021 pada saat ini dilaksanakan secara Zoom meeting hybrid dengan peserta online yang hadir di gedung ini, serta seluruh anggota IB Berutara yang mengikuti secara online dari rumah masing-masing. Serta dilanjutkan besok hari dengan kegiatan webinar bekerjasama dengan PT Tia Tunggal Idaman Abdi dengan menghadirkan 4 orang narasumber dari Dr. Ali, spesialis obstetrik ginekologi, Ketua dan Sekretaris PDIB Provinsi Kalimantan Tengah, serta mitra kerja IB PT Tia yang diikuti oleh seluruh anggota IB baru secara online dari rumah masing-masing. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Pada saatnya nanti kami mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara selaku atasan bidang secara langsung secara kedinasan untuk menyampaikan sambutannya. Sebelum sambutan ini saya tutup, izinkan saya membacakan 2 buah pantun buat kita semua. Jasamu melahirkan kehidupan baru, sosok bidadari yang tengah menyelamatkan ibu dan bayi. 70 tahun usiamu, selamat ulang tahun IBI. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan senantiasa memperoleh petunjuk dan hidayahnya untuk kelancaran tugas, tanggung jawab, dan semoga kegiatan puncak HUT IB ke-70 hari ini dan dilanjutkan dengan kegiatan webinar besok hari tanggal 25 Juli 2021 memberikan manfaat bagi organisasi profesi bidan dan kita semua demi pelayanan kebidanan yang lebih baik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Barito Utara yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan pemutaran dokumentasi rangkaian kegiatan HUT IBI ke-70 tahun 2021 meliputi yang pertama, kegiatan bakti sosial pelayanan KB serentak di 17 puskesmas dan praktik mandiri bidan se-Kabupaten Barito Utara pada tanggal 24 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Jadi IBI bersamaan dengan momen Harganas 24 tahun 2021. Yang kedua, kegiatan tabur bunga ke makam pahlawan. Yang ketiga, anjang sana kepada senior bidan purna bakti.
Demikian pemutaran dokumentasi kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-70. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok hari adalah rangkaian kegiatan terakhir, yaitu acara webinar dengan 4 orang narasumber, yaitu dokter spesialis obstetrik ginekologi, ketua dan sekretaris pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, serta Mitra IBI dan PT Tunggal Idaman Abdi. Bapak, Ibu, serta sejawat bidan yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Kepada yang terhormat Bapak Siswandoyo, SKM Mkes, dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua Penggerak PKK atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Badan Kesbang Linmas yang sekaligus sebagai Ketua MPK IBI, yang saya hormati Kepala Dinas Daduk KB P3A, yang saya hormati dan yang saya cintai Ketua DOW atau yang mewakili, ini istri saya sendiri, Ibu Hajah Ering Susanti STMAP, yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan yang hadir pada saat ini, Ketua Persagi Ibu Yesi, Ketua PPNI atau yang mewakili Ibu Ika, yang saya hormati Ketua Padalki ya, dan yang saya hormati Ketua IBI dan jajarannya, yang saya hormati Kepala BPJS, ada yang hadir ya? Di daftarnya ada ya. Dan yang saya banggakan ibu-ibu bidan yang baik secara virtual maupun yang hadir pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama sebagai insan yang beragama, insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berhadir pada kegiatan kita, yaitu acara puncak dalam rangka peringatan Hari IBI yang ke-70 tingkat Kabupaten Barito Utara di ruangan ini. Bapak sekalian, acara kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tentunya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh Satgas COVID-19 maupun pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di negara kita. Dan pertama-tama juga kita dalam perayaan ini juga mengucapkan bela sungkawa yang cukup mendalam terkait dengan COVID-19 ini,
ibunda kita sebagai anggota MPI, Majelis Pertimbangan Organisasi IBI, telah berpulang mendahului kita, Ibunda Hajah Atmawati SEMKes, karena juga keganasan pandemi COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan beliau dalam husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-70 kepada segenap komponen Ikatan Bidan Kabupaten Bandung Utara. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas jasa dan pengabdian bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, utamanya di Kabupaten Bandung Utara. Hadirin yang berbahagia, Ikatan Bidan atau IBI ini sudah berdiri sejak tanggal 24 Juni 1951 dan merupakan wadah bidan Indonesia yang bertujuan salah satunya adalah untuk menggalang persatuan, persaudaraan antar sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa, membina pengetahuan dan keterampilan anggotanya dalam profesi kebidanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan, membantu pemerintah partisipasi aktif dalam pelaksanaan nasional. Dalam pelaksanaan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan martabat dan kedudukan bidan di dalam masyarakat. Bapak sekalian, saya apresiasi bahwa untuk peningkatan sumber daya bidan di Kabupaten Barito Utara sekarang sudah minimal berpendidikan D3. Aplaus untuk kita semua. Dan ini suatu prestasi dan memang dipersyaratkan ya oleh undang-undang peraturan yang berlaku bahwa bidan minimal harus berpendidikan minimal D3. Dan syukur alhamdulillah di Kabupaten Barito Utara semua sudah minimal berpendidikan D3. Bahkan sekarang sudah ada menempuh pendidikan sarjana terapan. Bahkan nanti ada teman kita juga sudah berpendidikan atau sedang menjalani pendidikan untuk profesi kebidanan. Apa singkatannya? Ya, kalau nurse itu kan perawat ya. Kalau bidan BD bidan ya. Nanti gelarnya di depan. Ya. Hadirin yang berbahagia, bidan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kebidanan untuk mewujudkan hak perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, serta bayi dan balita. Bidan sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkelanjutan, continuum of care. Dalam praktek pelayanan kepada masyarakat, bidan selalu dituntut bekerja secara profesional, mengingat bidan adalah garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indonesia seutuhnya. Hadirin yang berbahagia, peringatan HUT IBI yang ke-70 tahun 2021 ini mengambil tema optimalisasi peran bidan pada pelayanan KA dan KB, termasuk di dalamnya adalah kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Tema ini sangat tepat mengingat dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi ini, kesehatan ibu hamil tetap harus dijaga dan diberi perhatian khusus, perhatian tambahan agar ibu hamil senantiasa sehat dan selamat di dalam persalinan. Terus sekalian, angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator utama dalam pembangunan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, khususnya pelayanan KIA dan KB, baik dari segi pemenuhan sumber daya kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terus diupayakan secara maksimal. Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB, maka dengan ini adanya diharapkan IBI dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan kualitas dan peran IBI dalam peningkatan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Teman sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa standar pelayanan minimal kita, gitu ya, salah satunya adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, ini semua ujung tombaknya adalah ibu-ibu bidan ini. Ya. Bagaimana antenatal care-nya, prenatal care-nya, ya. K1, K4 itu harus minimal K4 ya. Walaupun biasanya tambah setiap bulan itu harus ketemu ibu bidan, hanya berarti K9 ya. Jadi kita minimal saja K4. Jadi ini harus 100% dipenuhi ya. Dan juga Linfaskes utamanya, persalinan fasilitas kesehatan. Dan cukup berbangga kami juga di Kabupaten Barito Utara juga sudah ada klinik delima. Nah, tentunya ini menambah fasilitas kesehatan kita di dalam persalinan ya. Tapi yang menjadi titik berat harusnya di tingkat puskesmas. Kita mempunyai 17 puskesmas. Puskesmas harus bisa menolong persalinan di puskesmas. Bahkan di saat waktu yang dulu gitu ya, bahwa di setiap desa sudah ada polindesnya, pondok bersalin desa. Nah, ini tolong juga dikuatkan untuk pondok bersalin desanya ya. Dan teman-teman di ujung tombak di sana kita juga sudah persiapkan minimal ada 2 tenaga bidan dan juga tenaga perawat di dalamnya. Kalau di puskesmas jangan ditanya, tentunya sudah cukup lengkap untuk ketenagaannya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, melalui memang momentum ini kami juga berharap dan mengajak semua bidan yang ada di Kabupaten Barito Utara untuk terus membangun kesadaran dan komitmen dalam membangun kesehatan, terutama dalam memenuhi hak-hak reproduksi perempuan, dalam mewujudkan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana sesuai fungsi dan sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Utara dapat terus diturunkan. Dan syukur alhamdulillah sebenarnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara itu sudah di bawah angka rata-rata provinsi maupun di
di bawah angka rata-rata nasional. Jadi ini semua adalah prestasi kita bersama, utamanya ujung tombak kita yaitu bidan dan IBI-nya. Aplaus buat kita. Sekali lagi, Bapak sekalian, kami sampaikan selamat dan sukses hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-70. Semoga peran bidan pada pelayanan KIA dan KB dan kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer semakin optimal. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan bidan yang berada di dalam ruangan ini, selanjutnya kita akan memasuki acara pemotongan tumpeng. Dipersilakan kepada panitia untuk mempersiapkan. Potong tumpeng ini melambangkan rasa syukur kepada Tuhan dan sekaligus ungkapan atau ajaran hidup mengenai kebersamaan dan kerukunan. Organisasi Profesi IBI telah genap berusia 70 tahun, usia yang sudah sangat matang dan berpengalaman sebagai sebuah organisasi profesi yang memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Usia yang sangat matang dengan banyak pengalaman yang sudah dilalui, di mana pengalaman adalah kekayaan yang patut disyukuri untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Nasi tumpeng berbentuk kerucut melambangkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh bidan di Indonesia, secara khusus bidan di Kabupaten Barito Utara. Untuk prosesi pemotongan tumpeng ini, kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Barito Utara, Ibu Astri Anggraini SST, dengan didampingi oleh yang pertama, Ibu Hajah Askiah SE, selaku yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Bapak Siswandoyo SKM MKes. Dan yang ketiga, Kepala Disdaluk KB dan P3A Kabupaten Barito Utara, Bapak Dr. Andes Haji Masdul Haq MAP. Yang keempat, Ibu Ketua MPO atau Majelis Pertimbangan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Barito Utara, Ibu Melpadona SKM MAP, serta didampingi oleh Ibu Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-70 tahun 2021, Ibu Nunik Lestiorini SDRKAP. Kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami sebutkan, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Pengambilan nasi tumpeng dilakukan secara bersama-sama oleh 3 orang yang akan kami sebutkan. Yang pertama, pengambilan nasi tumpeng dilakukan oleh Ibu Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Barito